Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Diambil dari Mazmur 27 ayat 7. Melalui ibadah kita ini diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu, maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah bentengku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia
mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 262 ayat 3, Allah yang kasih. Hukum Taurat Tuhan ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 1. Marilah kita memohon kepada Tuhan dan mengakui kesalahan kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami, ya Allah, penyelamat kami. Kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini.
Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karuniamu kepada kami, supaya kami jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hati Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 701 ayat 2, padamu
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian atau marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian
Warta Jemaat dapat kita baca sendiri. Marilah kita berdoa syafaat yang dipimpin oleh keluarga masing-masing. Marilah kita Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, yang memberikan kami kesempatan untuk bertemu di dunia virtual ini, dan memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menaungi setiap hati dan membukakan pintu hati kami, sehingga kami menerima firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 20 ayat 29 hingga ayatnya yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan di tengah-tengah kita. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ada di benak kita ketika kita melihat orang buta? Menurut saya, kebanyakan orang akan merasa kasihan, bahkan menyayangkan orang buta itu. Misalnya, kasihan dia ya. Misalnya ketika kita melihat seorang yang
orang buta yang punya talenta, pasti kita mengatakan sayang banget. Kalau saja dia bisa melihat, mungkin akan lebih baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Apalagi ketika kita melihat si Andrea Bocelli misalnya, seorang penyanyi opera dan juga penyanyi yang klasik yang hebat, dan juga seorang komposer. Kita mungkin juga tidak asing dengan Stevie Wonder, dan masih banyak lagi orang buta di luar sana yang tidak terekspos, namun sesungguhnya Tuhan berkarya atas mereka. Lalu bagaimana pandangan saudara-saudari sekalian dan Bapak Ibu tentang orang buta? Mungkin masih ada yang menilai orang buta sebagai peminta-minta karena terkonstruksi oleh lagu kita ya, atau terbentuk dari lagu kita. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari. Jadi seolah-olah semua orang buta adalah peminta-minta. Nah, Yesus Kristus sendiri yang adalah anak Allah memberi komentarnya terkait orang buta sejak lahir. Pada waktu itu Yesus sedang ditanyai oleh para muridnya terkait orang buta sejak lahir. Siapakah yang berbuat dosa? Orang buta itu sendiri atau orang tuanya? Para murid berpikir bahwa orang buta sejak lahir adalah akibat dosa. Apakah kita juga masih berpikiran sama dengan para murid Yesus? Jawaban Yesus atas orang buta yang sejak lahir adalah bahwa bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berbuat dosa. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia, orang buta itu sendiri, orang-orang yang punya disabilitas. Demikianlah Yesus memandang orang buta tidak seperti kebanyakan orang yang langsung mengedepankan rasa kasihan namun tak juga berbuat apa-apa. Apalagi banyak yang kasihan dan ternyata justru melemahkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentunya sudah sering membaca ayat Alkitab yang menjadi permenungan kita hari ini. 2 orang buta tuploi di tengah kerumunan orang banyak. Nah, menarik cerita ini karena orang banyak itu menegur mereka berdua ketika mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang banyak dalam bahasa Yunani adalah ochlos, yang sepadan diartikan sebagai orang dengan ekonomi rendah. Atau dalam bahasa kita dikatakan rakyat jelata. Saya tidak tahu mengapa orang banyak yang sebenarnya adalah sependeritaan dengan orang buta itu melarang atau menegur mereka, bahkan menyuruh mereka untuk diam. Ini menjadi sangat aneh. Semestinya orang banyak itulah yang menolong, bahkan mendukung orang buta itu. Namun ternyata tidak. Justru ketika orang banyak itu tahu bahwa Yesus orang Nazaret banyak melakukan mukjizat kesembuhan, mereka harusnya menggendong orang banyak itu, ochlos itu harusnya menggendong orang buta itu untuk sampai kepada Yesus. Namun itu tidak terjadi. Ini menjadi citra banyak manusia yang tidak mengedepankan orang yang lebih membutuhkan. Karena saya harus di depan. Saya harus melihat Yesus, bukan yang membutuhkan. Akhirnya terjadi keberimanan yang egois. Namun bagi orang buta, hal itu, orang banyak itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi mereka. Teguran yang mendiamkan itu akhirnya tidak membuat mereka menyerah.
mereka justru semakin bersikeras, atau dalam bahasa Batak marsijugul, berteriak, "Tuhan anak Daud, kasihanilah kami." Teriakan minta tolong itu dengan segera didengar Yesus, dan bahkan Yesus tidak langsung sok tahu bahwa yang dibutuhkan orang buta adalah melihat. Yesus justru memberi kita cara pastoral yang baik dengan bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Pertanyaan itu sama sekali tidak memiliki makna penghakiman atau mengatakan bahwa orang buta itu lebih rendah dari kita ini, atau orang yang timpang orang dan sebagainya, kelainan yang kita sebut kelainan lebih rendah dari kita. Yesus tidak berbicara tentang itu. Yesus menyamakan semua orang di hadapannya. Karena memang seperti di awal tadi, bahwa Yesus memandang orang buta dalam Yohanes 9 ayat 2-3 adalah Tuhan berkarya atas mereka. Orang buta itu pun dengan sangat rendah hati mengungkapkan, menjawab Yesus dengan meminta, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam diakoni ada dua istilah. Yang pertama, diakoni karitatif dan diakoni transformatif. Nah, diakoni karitatif itulah yang sering kita lakukan. Ketika kita melihat orang buta, ada meminta-minta, lalu kita memberi duit atau memberi uang. Itulah yang disebut dengan karitatif. Artinya kita hanya memberi saja. Sementara transformatif adalah orang yang dapat memberi namun mengubahkan. Artinya seperti memberi pancing kepada orang yang membutuhkan ikan, atau untuk menangkap ikan, orang tidak memberi ikannya tapi memberi pancingnya. Nah, kira-kira seperti itulah yang transformatif, dan itulah yang dilakukan oleh Yesus dalam hal ini. Makanya orang buta itu akhirnya mengikut Yesus, bukan saja karena mereka telah sembuh, tetapi bahkan sebelum itu pun mereka sudah tahu bahwa Tuhan atau Yesus Kristus itu sendiri adalah anak Daud yang adalah Tuhan. Jadi berkat pendengaran mereka sehari-hari, mungkin mereka sudah banyak mendengar tentang Yesus Kristus, dan setiap Yesus menyembuhkan, kita harus garis bawahi bahwa imanmu telah menyelamatkan. Dan berarti orang buta itu sudah beriman pada Yesus. Hanya saja mereka mungkin tidak bisa mengikuti Yesus karena mereka buta pada waktu itu. Karena tidak ada orang yang menuntun mereka. Karena semua orang ohlos itu justru menghalangi mereka. Nah, dan Yesus pun mengubahkan mereka dan menyembuhkan mereka, lalu mereka akhirnya bisa mengikut Yesus dengan sangat baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita saya menyuguhkan kepada kita 3 hal
Permenungan pertama, apakah Anda dan saya sudah meminta kepada Tuhan atau berteriak kepada Tuhan minta tolong apa yang sebenarnya saya dan Anda butuhkan? Lalu yang kedua, apakah Anda dan saya sudah menjadi perantara Tuhan dengan sesama atau menjadi batu sandungan yang membuat sesama terhalang mengenal Tuhan? Apakah kita sama seperti Ohlos, orang banyak itu, yang ketika ada orang yang berteriak minta tolong kita justru suruh diam? Atau kita menghalangi, kita menjadi batu sandungan bagi orang untuk mengenal Tuhan dan bukan jadi alat Tuhan untuk memperkenalkan mereka pada Tuhan kita. Lalu yang terakhir, hati Tuhan akan tergerak oleh belas kasihan ketika kita sungguh telah mengenal apa yang kita butuhkan. Seperti orang buta tadi, dia betul-betul memohon dari apa yang dia butuhkan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, bukan saja Yesus langsung sok tahu, dan sebaiknya kita juga haruslah demikian. Makanya kita harus tetap meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Corona COVID-19 akhir-akhir ini memang telah menggelisahkan saya dan Anda. Sebenarnya bukan karena COVID-19-nya saja, tetapi manusia yang tidak bisa menahan diri, yang akhirnya tidak bisa diatur. Jumlah penderita semakin bertambah tiap hari. Semakin lama kita tak peduli, maka akan semakin lama ketidakpastian ini kita hadapi. Lalu sebagai orang beriman, apakah isi doa kita sekarang ini? Apakah tindakan orang-orang yang kurang menghargai kehidupannya akan membuat kita menyerah, berteriak, memanggil Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami? Atau justru kita harus semakin keras memanggilnya? Tentu tetap pada porsi, kasihanilah kami. Tidak ada paksaan, hanya berharap dan berserah pada belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mintalah sesuai kebutuhanmu. Tuhan tak pernah tidak memberi. Tuhan mencelikkan setiap mata kita untuk melihat belas kasihannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan di hari ini. Engkau mengingatkan kami betapa Tuhan melihat apa yang kami butuhkan. Sehingga ajarlah kami ya Tuhan meminta dari kebutuhan kami. Dan ajarlah kami semakin mengenal diri kami, supaya kami makin dekat kepada Tuhan. Supaya kami tidak lagi kecewa, karena kami telah melihat kebutuhan kami yang daripada Tuhan. Tuhan Allah, begitu banyak ketidakpastian yang kami hadapi. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi kami, bahwa Tuhan akan setia dengan janji Tuhan yang tidak akan membiarkan kami terjatuh, terseret kehilangan iman kami. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan menopang, bahwa Tuhan mengulurkan tangan untuk mengangkat kami. Ya Tuhan Allah, demikian juga dengan jemaat-Mu yang dalam keadaan kurang sehat. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan Tuhan dan memberi kesembuhan. Dan bagi keluarga yang bersedih ya Tuhan Allah, kiranya Engkau kuatkan mereka, teguhkan hati mereka,
supaya mereka kuat menghadapi orang-orang sakit di sekitarnya. Begitu juga ya Tuhan Allah, kami berdoa untuk semua masyarakat, terlebih jemaat-Mu HKBP Natar ya Tuhan, yang akhir-akhir ini mungkin dalam kesusahan memenuhi nafkah kehidupan mereka. Tunjukkanlah jalan, berikanlah belas kasihan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat hidup dan melanjutkan kehidupan kami di dalam damai. Kami tidak lagi terjebak pada keegoisan diri kami, tetapi kami mulai mengenal berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa untuk semua anak-anak yang dalam sekolah. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka kebijaksanaan dan hati yang mau tetap belajar meskipun mereka di rumah saja, supaya mereka nantinya dapat menjadi orang-orang yang lebih bijak daripada generasi yang sekarang ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayanan gereja-Mu, begitu juga dengan pelayannya, supaya kerajaan Allah tetap termulia dan kerajaan Allah tetap nyata di dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 758 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan beri pertolongan. Kita mengumpulkan persembahan yang pertama ke gereja dan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP. Kita bernyanyi. Kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah hari ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya kepadanya, seperti kepada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Marilah mengucap syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon padanya. Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu, marilah mencari wajah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19, selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan. Ya Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami. Ingatlah,
Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus di dalam penderitaan, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihannya. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.